Iya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, saat ini di seluruh Indonesia ramai diperbincangkan dengan adanya pelarangan thrifting atau pakaian bekas. Dan adanya pelarangan thrifting di Indonesia ini menuai pro dan kontra, khususnya oleh para pelaku usaha pakaian bekas tersebut. Dan bagaimana sebenarnya dampak daripada pelarangan thrifting atau pakaian bekas diperjualbelikan dan masuknya ke Indonesia, bagaimana dampak buruk, dampak baiknya. Nah, kita akan bahas hal ini dengan kedua narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara dengan topik yang kita angkat, dampak pelarangan thrifting bagi ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara. Dan untuk membahas hal ini, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber. Yang pertama sudah kita hadirkan Bapak Ajrai Ridho Hanafia SE MSI selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindak Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat sore Bapak, apa kabar? Boleh disapa dulu pemirsa kita. Selamat sore pemirsa. Dan kemudian kita juga telah mengundang ada pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin. Selamat sore Bang Gunawan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Selamat baik. sore semuanya. Dan pemirsa, kami juga nanti mengajak Anda untuk memberikan sumbangsi pikiran atau memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kita angkat melalui line telepon kami di nomor 0811 6100 386 dan judul atau topik yang kita angkat kami ulangi sekali lagi, dampak pelarangan thrifting bagi ekonomi kerakyatan. Baik, saya ke Pak Ajrai dulu. Pak Ajrai, bagaimana kemudian reaksi atau mungkin tanggapan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang Bapak ini terkait dengan adanya pelarangan thrifting ini di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara? Terima kasih. Saya mau menyampaikan bahwa permasalahan thrifting ataupun perdagangan pakaian bekas terkait dengan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang larangan impor pakaian bekas. Nah, kita sebenarnya mendapat informasi ini atas perintah daripada Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Untuk pelaksanaan pengawasan yang ditugaskan oleh kementerian kepada kami sebenarnya tidak sampai dengan akar permasalahan, dikarenakan teman-teman dari Kementerian Perdagangan juga memiliki suatu unit kerja di sini yaitu Balai Pengawasan Tertib Niaga. Nah, berdasarkan tugas tupoksi mereka, kami dengan Balai Pengawasan Tertib Niaga tetap melakukan pengawasan terhadap komoditi-komoditi impor. Terkait dengan produk pakaian bekas, ini menjadi dilema sebenarnya. Karena beberapa kali memang kami diminta oleh saudara-saudara kita, para pelaku usaha maupun anggota dewan. Kita tidak sebutkan kabupaten ataupun kotanya, gitu. Meminta kami agar penggunaan ataupun pemasukan barang pakaian bekas impor itu bisa dilegalkan. Tetapi kita terkait lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana impor terhadap pakaian atau produk bekas itu dilarang. Dan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa produk yang masuk ke wilayah Republik Indonesia harus dalam keadaan baru. Ya. Oke. Ini bukan yang menarik, ini bukan yang menarik terkait dengan undang-undang begitu ya, perundang-undangan kita. Bang Gunawan, kalau kita bicara tentang dampak ekonomi kerakyatan kita, ini apakah berimbas besar begitu? Meskipun sebenarnya kita tahu thrifting atau pakaian bekas ini kan memang tanpa pajak ya begitu ya. Tapi kan tanpa pajak, apakah kemudian tapi untuk menggerakkan sektor perekonomian kita bukankah ini efektif begitu? Silakan Bang. Ya, yang jadi pertanyaan tuh begini. Kalau kita bilang bahwasanya tadi ada pelarangan, ada undang-undangnya gitu. Tapi faktanya makin banyak. Nah, ini masuknya lewat mana? Itu dipelajari dulu kan ya. Ini sebenarnya saya juga ditanya-tanya nih, jangan-jangan data kita ngawur semua nih. Kan gitu. Kalau dampak ekonominya pasti
kita udah melakukan ya Pak ya, udah melakukan kajian ini selama 6 bulan terakhir nih. Saya langsung terjun langsung ke penjualan barang-barang pakaian bekas ya di Permelati, di pasar-pasar pekanan yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Termasuk juga kita juga datang ke pusat pasar di Pasar Sambu gitu kan. Termasuk juga kita ikutin bagaimana pada saat mereka membuka bal-balan pakaian itu terus mereka pisah-pisahkan gitu, beli yang bagus yang jelek. Itu penggerak ekonomi kerennya itu gede banget, signifikan. Bahkan kalau kita lihat di salah satu pasar pekanan yang kalau ada seminggu sekali itu ada, itu ternyata pakaian bekas yang dijual itu merupakan sumbangsi kedua penjualan terbesar setelah bahan makanan pokok. Ya. Bayangin ini signifikan kan gitu kan ya. Itu yang pertama. Kalau seandainya saya lihat apakah pakaian bekas ini baru-baru terjadi sekarang ini, saya waktu kecil tahun 90-an saya udah tahu yang namanya Monja, dulu dipasarkan jadi Mongon City Plaza. Yeah. Nah, di situ saya beli, saya langsung lihat tuh teman saya beli tas di situ. Ini second, ini bekas, harganya sekian, murah, kualitasnya lumayan, kan begitu ya. Nah, dilema kita adalah salah satu undang-undang kita itu melarang impor untuk pakaian bekas gitu kan ya. Tetapi di sisi lain ekonomi udah bergerak nih, di masyarakat udah bergerak nih. Pedagangnya ribuan, untuk Medan aja udah ribuan ini. Ketika konsumennya lebih banyak lagi kan begitu ya. Pelanggannya juga udah ada. Perputaran uangnya, sayangnya saya masih melakukan penelitian terakhir terkait dengan perputaran uang selesai kemarin. Belum selesai, tapi memang hasilnya sih kalau saya pikir-pikir ya, ini kalau sempat dia terhenti gitu loh. Ini terhenti gitu kan ya. Saya nggak ngerti ini pasar pajak Melati itu akan jadi apa gitu kan ya. Pajak Melati terus pekenan-pekenan yang dikatakan ada Senin sampai Mingguan, yang kalau orang bilang Seninan, Selasaan, Rabuan, Kamisan, Sabtuan, Mingguan gitu kan ya. Itu akan jadi apa gitu loh. Ekonomi pasti akan mengalami penyusutan di situ, khususnya dari sisi perdagangan. Kan begitu ya. Jadi saya lagi-lagi berharap nih pemerintah bijak deh. Kalau seandainya nih kita bilang bahwasanya wah ini thrifting ini banyak kita ngitung ininya lah, plus minusnya lah begitu ya. Plus minusnya itu di mana sih gitu kan ya. Kalau untuk saat ini, di saat kondisi daya beli masyarakat telah mengalami terpurukan ya, artinya melambat pertumbuhan ekonominya, tekanan daya belinya itu kuat sekali, barang bekas ini itu jadi alternatif loh. Artinya apa? Ya saya nggak punya uang yang cukup banyak untuk membeli pakaian baru, dan pakaian yang bekas ini harganya juga lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru dengan kualitas rendah, saya akan lari ke sana. Saya akan beli itu, gitu loh. Nah ini sebenarnya dilemanya akan di situ. Tetapi sayangnya saya menyimpulkan kenapa ini baru kita repotkan hari ini gitu loh. Terus pada gembar-gembar bahwasanya wah ini menghantam pelaku UMKM yang membuat produksi pakaian baru, atau mungkin pelaku industri tekstil yang besar yang ada di Pulau Jawa yang katanya itu sampai mereka harus diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25% untuk setiap bulannya gitu kan ya. Ya pada dasarnya praktek jual beli barang bekas ini, pakaian bekas ini udah lama gitu, 90-an, dan nggak ada yang komplain tentang itu semua sebelum-sebelumnya. Terus tiba-tiba sekarang, yuk kita pada repot semua itu, dan kita menyatakan bahwasanya lu kambing hitamnya deh, gara-gara pakai bekas itu makanya semuanya pada industrinya pada merana. Oh, jangan berkesimpulan seperti itu dulu dong, gitu kan ya. Jangan ke sana dulu, kita ambil data, kita perbaiki datanya, kita coba compare data itu dan gimana dampaknya. Kalau seandainya mengalihkan konsumsi masyarakat dari barang bekas ke barang pakaian baru, ya silakan. Baik. Coba pakai cara apa, kebijakan seperti apa. Tetapi dari banyak berita, dari banyak hasil penelitian, dari banyak informasi yang beredar di masyarakat ya, di kita semua ini juga udah tahu bahwasanya perusahaan tekstil pakaian yang berorientasi ekspor ke negara lain itu mengalami penurunan penjualan sehingga mereka terpaksa banyak melakukan PHK yang banyak terjadi di Pulau Jawa khususnya. Nah itu kan informasi yang kita terima awal gitu, dan itu make sense gitu loh. Oh itu masuk akal gitu loh. Tapi di sisi lain kita juga impor loh bahan pakaian jadi dari Cina masuk ke Indonesia gitu kan ya. Ada juga barang impor pakaian bekas ke kita yang walaupun dalam tanda kutip ini kita nggak tahu nih masuknya lewat mana gitu kan ya. Walaupun kalau kita lihat data BPS yang resmi itu ada loh. Tetap ada kan begitu kan. Nah, coba deh kalau saya sih lebih baik berharap gitu kan ya kepada Pak Azra gitu kan ya. Kita nggak usah keburu-buru dulu nih menyetop itu semua gitu. Kita evaluasi semuanya begitu loh. Iya. Pak Azra, bagaimana mekanisme? Kan ada juga ini pakaian jadi yang diimpor dari luar negeri. Ini mekanisme pengaturannya apakah memang setiap pakaian baru yang dari luar negeri itu tetap dikenakan pajak oleh pembeli di Indonesia begitu. Apakah tidak sama ini perlakuannya dengan pakaian bekas? Ya, terima kasih. Untuk impor pakaian baru ya, pakaian baru tekstil ya,
itu kan ada 3 kategori di dalam impor. Yang pertama impor yang dibatasin, impor yang dilarang, dan impor yang bebas. Nah, untuk tekstil tadi yang Bapak bilang itu adalah impor yang dibatasin. Artinya setiap orang yang melakukan impor itu akan mendapatkan suatu informasi dari kementerian, terutama Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan surat persetujuan impor. Artinya tidak serta-merta kita bisa impor segitu banyak, tidak. Ini kaitannya dengan keadaan daripada produsen garment yang ada di Indonesia. Itu dia. Nah, terkait daripada tadi yang disampaikan oleh Pak Benyamin bahwa perlu adanya tenggang rasa dari pemerintah untuk bisa melegalkan ini, saya pikir itu bisa sah-sah saja. Tetapi kita harus melihat juga dampak negatif daripada barang bekas atau pakaian bekas tersebut di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Saya melihat kawan-kawan pelaku UKM kita yang memproduksi pakaian memang benar mereka mengalami pemerosotan untuk penjualan dikarenakan thrifting tadi. Thrifting ini sebetulnya kan bahasa Inggrisnya hemat gitu. Jadi bagaimana orang menghemat, menghemat gitu. Jadi literasi keuangan juga itu bahasanya kan gitu. Iya, thrifting, iya benar. Saya melihat sebenarnya memang kondisi masyarakat kita memang pada umumnya kan kondisinya memang masih belum memungkinkan untuk bisa lebih baik ataupun membeli produk baju yang mahal kan gitu. Nah, sementara ada tawaran di pasar seperti itu. Tawaran di pasar ada baju yang bagus, tinggal modifikasi, apakah itu dicuci ulang kah atau dijahit ulang kah dengan harga yang murah. Dan ini saya lihat juga banyak gitu satu toko ataupun banyak toko lah yang ada di Medan lah khususnya. Itu mereka repacking daripada barang tersebut. Sebenarnya kalau kami dari sisi pengawasan itu sudah salah sebenarnya. Tetapi kami bersama-sama dengan kawan-kawan di bidang perdagangan dalam negeri, dalam hal ini PPNS ya, itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau kita bersama-sama dengan apa? Dengan aparat kepolisian, dengan aparat kesehatan untuk melihat daripada produk tersebut, ataupun dari KPPU sendiri gitu, agar bersama-sama untuk melakukan tindakan terhadap produk yang masuk tersebut. Karena kalau kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu tidak bisa melakukan penindakan terhadap produk-produk barang tersebut ataupun pelaku usahanya sendiri gitu. Karena setiap impor itu biasanya kan ada dokumen pengantar impor barang PIB. Ya, PIB. Di situ dicantumkan tentang HS code-nya 630900. Nah, sementara sampai sekarang ini kita nggak tahu itu dia punya PIB apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kami melihat bahwa peranan kawan-kawan kita di daerah pabean, di daerah perbatasan itu sebenarnya lebih condong untuk melakukan tindakan preventif supaya barang itu tidak masuk seperti itu. Tetapi kok bisa masuk gitu? Nah, kami juga bingung kok bisa masuk. Dilarang di dalam peraturan kementerian, undang-undang ada, undang-undang perlindungan konsumen juga ada, tapi kok bisa masuk gitu. Nah, informasi yang kami dengar juga tidak hanya dari pelabuhan tikus yang ada di salah satu pelabuhan kita yang di Tanjung Balai, tidak. Dia jalan darat juga ada. Oh, jadi masuknya dari mana nih? Masuknya dari mana nih? Apakah dari Pulau Jawa kah atau dari pantai pelabuhan-pelabuhan yang di luar daripada Provinsi Sumatera Utara? Itu kita juga belum tahu gitu. Makanya pada kesempatan ini sebenarnya mari kita bersama-sama dengan petugas APH kita, apakah dia cukai kah ataukah kepolisian ataupun kejaksaan sendiri yang ada di perbatasan itu untuk sama-sama mencegah dulu masuk. Karena kalau udah masuk repot kita untuk menghalanginya gitu. Ya? Peredarannya cepat begitu ya Pak ya? Cepat sekali. Saya ke Bang Benyamin. Bang Benyamin, kalau Bang Gunawan, kalau kita bicara tentang menyelamatkan tekstil nasional, gitu ya, garment Indonesia. Sudah siapkah kemudian kita secara kualitas untuk menyelamatkan garment kita sehingga bisa menjadi produk andalan kemudian menjadi pilihan masyarakat? Karena selama ini masyarakat kan melihat dari kualitas begitu ya, dari kualitas brand dan sebagainya. Bagaimana sisi dari pandangan pengamat ekonominya? Jadi kita kemarin itu pernah melakukan kunjungan ke Tangerang. Ke Tangerang itu kan ada banyak pelaku UMKM buat sepatu ya, ada buat sepatu, ada juga buat pakaian gitu kan ya.
Kalau yang pelaku-pelaku UMKM ini saya tanyakan itu pangsa pasarnya di mana? Dalam negeri, domestik. Harganya juga relatif terjangkau. Oke. Jadi pangsa pasarnya udah tersedia, udah. Untuk beberapa produk yang dikeluarkan oleh industri besarnya itu justru tujuannya ekspor. Bayangin, alas kaki, ya kan, kulit dan sepatu dari kulit yang lainnya gitu loh. Itu semuanya tujuannya ekspor. Artinya apa? Artinya memang enggak semua tekstil yang ada di tanah air itu semuanya dipasarkan di dalam negeri. Sebagian besar justru ada yang diekspor ke negara Luar lain. negeri, gitu Oke. ya. Nah, kalau kita lihat nih dari apa? Dari perilaku konsumen gitu kan ya. Konsumen itu pada prinsipnya itu sederhana. Barangnya bagus, harganya murah. Suka itu, selesai gitu kan ya. Dua itu kuncinya, bagus, murah, selesai. Kalau kita lihat dengan kondisi di mana produksi banyak industri yang menghasilkan pakaian-pakaian baru atau mungkin sepatu baru termasuk di dalamnya gitu ya. Itu sebenarnya selama harganya terjangkau nggak ada masalah gitu loh. Mereka akan bisa sanggup membeli itu semua. Dan kalau yang seandainya dari Indonesia keluar masuk lagi ke kita dengan merek yang baru gitu, itu banyak juga gitu loh. Itu banyak juga gitu kan ya. Nggak bisa dipungkiri bahwasanya ya ini produknya Indonesia yang cuma diklaim di negara lain bahwasanya itu made in-nya mereka gitu loh. Itu juga banyak. Kalau kita bicara segmentasi pasar, ada pasar itu menengah ke atas, menengah ke bawah, atau mungkin yang masyarakat miskin sekalipun juga punya pada dasarnya. Dan sayangnya untuk barang-barang pakaian bekas ini itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Tetapi itu dulu. 3 bulan terakhir ini pada saat kita melakukan survei, itu ternyata orang kaya juga membeli ini. Beli pakai bekas ini, mau maaf banget gitu kan ya. Saya ke pasar Melati itu ternyata ada kok sepatu di angka 3 Naik juta, bermobil orang semua belanja di dan situ. mereka juga bermobil kan. Mereka punya kemampuan daya beli yang bagus. Dari beberapa dari beberapa toko sepatu atau mungkin toko pakaian yang kita survei, pakaian baru nih. Mereka selalu bilang dari 10 nih. Dari 10 konsumen yang mau coba untuk membeli ke toko itu, 8 diantaranya membandingkan harga kualitas dari barang yang mereka jual dengan harga dan kualitas barang yang di pasar Melati jual. Bayangin itu. Jadi udah nggak apple to apple lagi. Satu menawarkan barang baru dengan harga tertentu, tetapi dia membandingkan dengan kualitas yang nggak jauh berbeda dengan harga yang jauh lebih miring. Nah, udah seperti itu, thriftingnya udah kelihatan, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini yang sudah mengakar, sudah membudaya di tengah kita, terus tiba-tiba dihapus, gitu kan ya. Saya nggak habis pikir aja dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Kota Medan. Karena apa? Karena banyak sekali dari masyarakat kita itu yang bergantung hidupnya di situ. Ya, oke. Saya setuju juga, artinya kalau misalkan ada impor barang ilegal yang masuk terus ditahan. Terus beliau Pak Azrai tadi bilang bahwasanya kalau seandainya bagi warga negara Indonesia atau petugas yang berada di perbatasan untuk melakukan tindakan preventif, oke, silakan gitu loh. Tapi bagaimana yang masuk dengan cara yang legal gitu kan ya. Masa kita harus melawan itu? Walaupun ada undang-undang yang melarang itu gitu kan ya. Tetapi data dari BPS menunjukkan bahwasanya ada kok data yang masuk lewat mereka. Kan BPS ini kan kalau mencuri data kan juga bukan dari tempat-tempat yang aneh-aneh kan. Tempat-tempat yang bisa dipertanggungjawabkan angkanya itu loh. Jadi kan di situ kan kita udah bisa ngelihat, oh ada gitu kan ya. Barang masuk yang resmi, masuk ke kita gitu kan, terdata gitu kan ya. Nah ini berapa? Masa iya sih masuk lewat bea cukai nggak dipotong pajak? Nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin banget gitu loh. Tetapi kalau misalkan tadi yang pelabuhan tikus atau masuknya nggak tahu dari mana, nah itu tanda tanya ya kita nggak tahu itu bayar pajak atau enggak gitu kan ya. Baik, Pak Azrai, kalau ya ini ya, kalau misalnya bisa nggak kita atur undang-undangnya, artinya supaya pakaian bekas ini bisa resmi masuknya Indonesia sehingga tidak lagi disebut sebagai ilegal, tapi legal begitu. Tapi nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Sumber Menyapa pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, dampak pelarangan thrifting bagi ekonomi kerakyatan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Saya ke Pak Azrai lagi. Pak Azrai, bisa nggak kita atur atau ada perubahan undang-undang di sana sehingga bisa menyelamatkan para pelaku UMKM thrifting kita begitu ya? Kalau ini seandainya misalnya masyarakat banyak yang gimana ya, artinya suka dengan barang bekas begitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk masalah bisa atau tidak, itu kan ada pemerintah di atas kita. Kami juga pemerintah pada dasarnya, tapi pemerintah di tingkat bawah. Nah, kita bekerja
ataupun pemerintah bekerja atas payung hukum. Payung hukumnya adalah undang-undang. Kalau kami payung hukum kami ini adalah Permendak nomor 18 2021 tentang barang impor. Nah, di atasnya sendiri ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan seperti itu. Nah, kalau memang itu bisa dirubah, itu mungkin aspirasi daripada masyarakat untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Melalui apa? Melalui lembaga legislatif lah untuk melalui itu. Tapi apakah itu bisa atau tidak? Ya itu semua terpulang daripada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang ada di legislatornya. Baik. Itu. Bang Gunawan, Ya, kalau kita lihat, apakah ini tujuannya hanya untuk menyelamatkan tekstil dalam negeri atau justru bagaimana mendapatkan pajak melalui bea, begitu ya? Kalau melalui bea kan sebenarnya bisa diatur kan begitu ya? Bisa diatur supaya tidak lagi menjadi yang namanya ilegal, tapi legal justru masuknya. Nah, kalau menurut pandangan Abang, apakah memang ini menyelamatkan menyelamatkan tekstil kita atau beanya yang kurang misalnya mungkin nggak jelas selama ini begitu? Ya bisa dua-duanya memang gitu kan ya. Saya justru kalau misalkan dituding ya sebagai bahwasanya impor pakaian bekas ilegal ini menghantam industri tekstil gitu kan ya. Wah, kita kalau tarik data dari 20 atau 30 tahun belakangan, wah itu nggak pernah dipermasalahkan gitu loh. Seperti yang saya awal bilang tadi, kita nggak pernah mempermasalahkan ini di awal. Tapi kita tiba-tiba ini muncul gitu kan ya. Kenapa tiba-tiba ini muncul? Apakah karena fenomena semakin banyak masyarakat yang melakukan praktek thrifting seperti itu sehingga pemerintah merasa wah ini saya kecolongan ini, saya nggak dapat apa-apa dari situ gitu loh. Pakaian yang bekasnya masuk ke sini, masyarakatnya makin banyak yang menggunakannya, pangsa pasarnya kian meluas gitu kan, bahkan sekarang jualannya nggak lewat pasar tradisional, di toko juga udah ada gitu kan ya. Ini kan menunjukkan fenomena ini makin besar. Tetapi mungkin bisa saja pemerintah pikiran bahwasanya kita nggak dapat apa-apa dari situ loh. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan di sini? Atau mungkin dari praktek seperti ini tuh siapa sih yang paling benar-benar diuntungkan gitu loh, selain pedagang tadi ya, yang jelas-jelas dia dapat lapangan kerja, dapat penghasilan dari situ. Nah, kembali lagi pertanyaannya, jangan-jangan ada orang di luar sana itu yang memanfaatkan ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan melihat potensi pangsa pasar pakaian bekas impor itu cukup besar di Indonesia atau di tanah air. Kalau dilegalkan, ya silakan. Kalau itu mau dilegalkan gitu kan ya, berarti kan ini kan kembali lagi ke legislatifnya, gitu kan ya. Kalau dia misalkan undang-undang nggak bisa dihapus, ya dirubah atau mungkin direvisi gitu kan ya. Oke, kalau memang itu sangat mungkin kan kenapa tidak gitu loh. Saya yang khawatirkan tuh begini, kalau sempat nanti masyarakat akan turun gitu, masyarakat akan mengkomplain ini kebijakan seperti ini, justru saya berpikirannya akan lebih banyak potensi pengangguran dan kemiskinan lagi yang akan terjadi hari ini. Situasi seperti sekarang itu masih belum memungkinkan kalau dalam kacamata ekonomi saya untuk melakukan kebijakan yang secara frontal, undang-undang harus jalan 100%, begitu kan ya. Tetapi kalau dalam situasi di mana ekonomi masyarakat tengah mengalami pemulihan, daya belinya sudah membaik gitu kan ya, terus tekanan ekonomi tidak terjadi seperti yang sekarang ini yang kita rasakan di banyak negara juga, di mana krisis perbankan juga sudah ada, negara lain ancaman resesi semakin dekat depan pintu, depan rumah kita gitu kan ya. Ini kalau seandainya kita berhadapan dengan situasi seperti itu, jangan-jangan ini bisa jadi solusi bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, ya salah satunya dari impor yang ini gitu. Walaupun saya secara pribadi juga nggak setuju kalau impornya ilegal, kan begitu kan ya. Ilegal tuh nggak merugikan kita juga. Iya, merugikan kita juga. Semuanya dirugikan, kecuali pedagang tadi yang mendapatkan keuntungan. Tetapi memang kalau seandainya pemerintah ingin mendapatkan tambahan dari pendapatan biaya masuk atau mungkin pajak yang perlu digenjot di situ, ya silakan. Kita mau gimana nih? Kita mau seperti apa nih? Begitu loh. Tapi pada dasarnya kita pasti sepakat lah. Kalau impornya nih ilegal, ya jangan dong. Ya kan, impornya ilegal ini kita ini cuma dimanfaatkan sebagai pangsa pasarnya doang, kita nggak dapatkan apa-apa lagi gitu loh. Tetapi kalau seandainya pemerintah ingin ini semuanya ada win-win solution ya, pedagangnya dapat jalan keluar, terus pemerintahnya juga dapat pendapatan gitu kan ya, coba kita rembukin. Ini seperti apa nanti? Jalan tengahnya itu kayak gimana gitu loh. Kalau melihat jumlah pelaku UMKM dari pakaian bekas ini kemarin, kalau saya tidak salah, kemarin saya dengar rilisnya dari para pelakunya di Jakarta, itu katanya di jutaan orang di Indonesia. Betul. Melihat angka itu, apakah kemudian ini tidak menjadi bahan bahan perhatian dari pemerintah untuk kemudian bagaimana mengatur undang-undangnya saja begitu, bukan justru memusnahkan, menindak segala sesuatunya begitu? Bagaimana dari sisi pemerintahnya Pak Ajrai? Sebetulnya begini.
untuk impor kalau memang bisa itu kalau bisa dihindari ataupun ditekan supaya minimal. Kenapa saya bilang begitu itu? Pertama kalau impor barang bekas, baju bekas, kalau kita lah Indonesia gitu dengan negara yang besar, dikatakannya negara yang menuju superpower, tetapi perdagangannya masih membeli pakaian bekas. Bagaimana pandangan negara-negara luar atau nggak usah jauh-jauh lah pandangan dari legislatif dengan eksekutif bahwa kok bisa ya kita beli pakaian bekas seperti itu. Memang kita nggak punya pakaian baru. Saya pikir tadi dibilang sama Bang Gunawan bahwa di Jawa banyak sekali sebenarnya kan pabrik-pabrik pakaian seperti itu. Yang kedua saya melihat bahwa pakaian yang masuk tersebut bukan masalah biaya masuknya. Karena dia tidak ada, dia legal karena tidak ada biaya masuk, sebetulnya bisa-bisa saja kita buatkan biaya masuk. Tapi begitu ada biaya masuk namanya legal. Yeah. Nah sementara tadi permasalahan orang pemerintah melarang itu adalah satu sebetulnya tadi masalah ekonomi, kerakyatan. Pelaku usaha merasa tersaingin dengan adanya barang masuk. Kedua sebenarnya kan dari informasi sih sebenarnya bahwa pakaian-pakaian bekas itu kan adalah pakaian yang sudah digunakan orang gitu. Yeah, jadi nggak tahu mungkin ada sisi kesehatannya atau sisi apanya. Nah itu juga harus kita pandang seperti itu. Dan ketiga sebenarnya kalau kita impor pakaian bekas, memang pemerintah nggak mengeluarkan uang sih, tapi masyarakat Indonesia mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut. Artinya uang tersebut pindah ke negara. Dalam hal ini mungkin Malaysia, karena Malaysia sendiri memang diperkenankan mereka membeli pakaian bekas. Yeah. Saya pernah kemarin sampai di sana, saya beli memang pakaian bekas itu tertata dengan rapi Pak Gunawan. Di luar negeri, Malaysia? Di Malaysia, di Poklang. Jadi dia kontainernya itu memang tidak hanya di Indonesia mereka kirim. Jadi ke Afrika juga mereka kirim. Cuma masalahnya di Afrika saya nggak tahu peraturannya seperti apa. Tapi di Indonesia dilarang. Tapi mereka eksportirnya ya, bukan? Mereka masukkan barang, mereka bayar sama pemerintahnya. Habis itu mereka Bebas. selektif. Mereka main yang nggak bagus ya mereka buang. Yang bagus mereka kemas kembali, masuk dalam kontainer. Nah, habis itu mereka kirim. Berarti legal gitu ya? Nah sama mereka, legal. Sama Indonesia nggak legal. Indonesia nggak legal. Karena sama mereka, sama Malaysia itu sendiri, sama Malaysia itu nggak ada aturan bahwa barang itu dilarang. Iya. Mereka bayar cukainya gitu. Tapi setelah itu mereka kirim kembali. Nah beda dengan kita. Kita kirim kemari, kita pakai. Yeah. Kecuali kalau datang kemari, kita kirim lagi ke Amerika. Itu mungkin lagi ceritanya. Bisa saja. Tapi bisa nggak sih sebenarnya ini juga bagian daripada strategi Indonesia begitu? Kenapa? Kan sebenarnya naif kali ya kalau misalnya kita negara besar juga, termasuk negara yang juga diakui oleh negara-negara di dunia begitu ya, negara survive begitu ya. Nah kita ini bisa menjadi penerima pakaian bekas terbesar begitu. Iya. Bisa juga, itu bisa juga nggak sih dari alasan pemerintah? Mungkin itu salah satu alasannya. Sehingga mungkin nanti suatu ketika nanti pemerintah maju ke gelanggang politik, ya ini negara Pakaian bekas dipakai gitu. pakaian bekas seperti itu seperti apa? Malu kita kan. Bang Gunawan silakan. Ya gini Bang. Saya cuma begini ya. Pada saat sebelum pandemi COVID-19 itu perusahaan di Tangerang itu yang kita survei terakhir tahun 2018 2019 itu masih survive. Begitu masuk pandemi Covid, cereng gitu kan ya. Itu di 2021 bertumbangan ini. Banyak banget di Tangerang nih Pak, bertumbangan dari yang mereka buat sol sepatu, jadi sepatu gitu kan ya, macam-macam nih pelaku UMKM-nya. Itu bertumbangan. Pada saat sudah bertumbangan masuk ke 2022, 2023 pada saat ini gitu kan ya. Kita ngelihat di 2022 itu mereka juga belum melakukan aktivitas bisnis seperti semula. Belum semuanya, bahkan ada yang udah berganti profesi. Saya justru menduganya begini nih, ini hipotesa saya nih. Pada saat UMKM-nya tumbang, nggak sanggup lagi nih untuk menjalankan bisnisnya di tahun 2020 hingga 2021 kan banyak kredit utang tuh. Bahkan kan kalau kita lihat Tanah Abang, sewa rukonya aja itu kan anjlok sangat signifikan tuh kan ya. Nah, pada saat mereka kosong, mereka tidak memproduksi, begitu ada demand, ada permintaan yang melonjak seiring dengan pembatasan PPKM yang dihapuskan, gitu kan ya. Ekonomi kan udah mulai menggeliat nih. Benar. Nah, di situ ada demand yang tinggi, tetapi pasokan untuk produksi tekstil itu tidak mampu mengimbangin itu. Hadirlah yang namanya
impor yang barang bekas ini yang mengalami peningkatan itu. Nah, disitulah saya pikir banyak kesempatan yang diambil nih oleh sejumlah pihak untuk memanfaatkan situasi seperti ini, sehingga kita itu pada saat saya perhatikan ya gaya komunikasinya itu cenderung mempermasalahkan pakaian impor paling banyak itu 2023. Di 2022 akhir tuh udah mulai bercerita gitu bahwasanya oh ada peningkatan aktivitas transaksi jual beli barang impor, pakaian bekas gitu kan ya. Terus kita juga banyak bercerita bahwasanya oh jumlah pedagangnya mengalami peningkatan. Nah, dari sini kita harusnya bisa menelusur balik ini ke belakang. Jangan-jangan kehadiran barang impor ilegal atau mungkin barang pakaian bekas impor ini justru dikarenakan oleh pelaku UMKM kita yang selama 2 tahun belakangan ini itu tidak tercover dengan kemampuan pemerintah untuk menyelamatkan usahanya mereka itu sendiri gitu loh. Karena tuh yang ditanggung tuh UMKM loh. Mereka tuh pelaku UMKM. Mereka memproduksi sepatu gitu dengan cara manual gitu kan ya. Saya sampai memperhatikan itu dan mereka mengekspornya itu tidak ke luar negeri tapi mengekspornya dari Jawa Barat ke wilayah-wilayah yang lain dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang masih mampu bersaing dengan harga barang impor pakaian bekas itu tadi. Kalau saya bandingkan lah sepatu yang mereka jual pada saat di tahun 2018-2019 untuk merek-merek yang mirip gitu ya, itu harganya 35 hingga 60 ribu. Sementara kalau kita lihat dari sepatu bekas yang ada di pasar Melati yang dari impor itu dengan kualitas yang lebih bagus ya pastinya ya karena memang bermerek itu harganya bisa mencapai 500 ribuan. Yeah. Artinya apa? Kalau kita bicara dari sisi harga seharusnya punya kita ini bisa hidup gitu kan ya. Tetapi dari sisi di mana ketidakmampuan pelaku UMKM kita untuk memanfaatkan kesempatan produksi di mana tingkat kebutuhan itu mengalami kenaikan. Nah, di sini ada celah yang dimanfaatkan oleh mereka. Ini hipotesa saya. Yeah. Dari kemarin-kemarin itu saya coba menguraikan. Ini kenapa kita baru ribut pada hari ini? Gitu kan ya. Kenapa apakah hipotesa dari pengamat ekonomi ini menurut Pak Ajrai juga ada benarnya begitu? Betul, ada benarnya. Itu kan beda. Kenapa begitu? Silakan Pak Ajrai. Karena saya melihat gini, saya agak berkritik dulu dengan analisa saya. Mungkin analisa Pak Gunawan beda dengan saya. Saya melihat kemarin itu pada saat saya mencoba berdiskusi dengan para pelaku UKM yang ada di Tanjung Balai lah. Mereka menanyakan ke saya, Pak, saya mau masukkan Balpres dari Poklang ke sini. Saya bilang, nggak bisa. Tapi mereka kok bisa, Pak? Yang mana bisa? Ada orang bisa, Pak. Dari mana? Ternyata informasi dari mereka, ini informasi ya, bukan. Mereka masukkannya itu sampai ke Timur Leste. Jadi barang itu masuk ke Timur Leste, tapi tidak melalui dari Klang, mungkin dari tempat lain. Dari Timur Leste turun, masuk dia Pulau Jawa. Tanjung Priok atau Tanjung apa. Dari Tanjung Priok turunlah ke darat ya. Ke darat. Tapi di situ kan tidak terdampak bahwa impor barang tersebut karena antara provinsi dengan provinsi dan perdagangan antar pulau. Udah tidak ada lagi pemeriksaan untuk itu seperti itu. Nah, itu yang terjadi mungkin analisa seperti itu. Kemarin juga ada Pak, masuknya bisa Pak, tapi dari Pasir Gudang. Pasir Gudang itu di Johor. Tapi melalui Jambi. Loh, dari mana pula lah ini seperti itu kan? Jadi seperti apa perhitungan seperti itu? Tapi saya melihat bahwa pemerintah sudah berupaya agar supaya Balpres ataupun pakaian bekas ini tetap dilarang. Itu tadi, saya melihat dampak multiplier efeknya terhadap perekonomian kita. Tadi Pak Gunawan bilang, oke lah kita membantu para pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan mungkin beberapa banyak lah. Sementara multiplier efek terhadap pabriknya punya tenaga kerja, pabriknya punya bahan baku benang kan kita juga ada. Nah itu pabrik benang juga ada di sini. Nah dengan adanya bahan bekas ini maka supply daripada bahan baku terhadap pabrik tekstil juga akan menurun seperti itu. Dan itu sebetulnya yang diantisipasi oleh pemerintah. Ditambah lagi yang tadi, ya apa tadi rasa percaya diri kita terhadap barang bekas tadi. Nah, seperti itu aja. Bang Gunawan artinya kalau secara sisi dari segi harga sebenarnya kemampuan warga negara Indonesia itu ada begitu ya. Kenapa? Begitu mereka ke pakaian bekas juga mereka akan cari sepatu-sepatu yang brand harganya 500 ribuan begitu ya. Artinya hanya saja bagaimana pelaku UMKM kita menyiasati hal ini. Bisakah kemudian saat ini nanti para pelaku UMKM kita atau tekstil dalam negeri kita mensiasati bagaimana kemudian meningkatkan kualitas kemudian membuat bagus begitu. Ini kemudian yang bisa menggantikan posisi pakaian bekas ini. Sebenarnya gini ya.
Di awal tadi kan kita sudah bicara bahwasanya produk tekstilnya kita itu orientasinya ekspor. Artinya apa? Ini kualitasnya bagus ini, ya. Ya mulai dari alas kaki, terus mungkin dari pakaian gitu kan. Itu. Tapi kan nggak jadi ya Bang Gun? Kenapa? Nggak melulu yang jadi di ekspor ke luar negeri. Artinya Iya, memang nggak perlu yang jadi. nggak melulu Oke, yang artinya kenapa nggak jadi kan begitu ya? Ya, oke. Nah, jadi pada dasarnya apakah kita nggak mampu melakukan itu? Sudah pasti mampu. Nah, kan itu kan ya, sudah pasti mampu. Kalau seandainya gini nih ya, kalau seandainya begini nih. Pada saat ada produk barang jadi merek ternama gitu kan ya, dipasarkan di Indonesia, sementara bahan bakunya dari Indonesia, berarti ada masalah di situ. Masalahnya apa? Kenapa nggak ngajak investornya yang punya merek itu untuk investasi dari hulu sampai hilir ke sini? Benar. Nah, ini perlu diperbaiki juga. Ini kritikan kita buat pemerintah gitu ya. Kenapa cuman kayak bahan baku setengah jadi dikirim keluar, udah jadi dimasukkan lagi kemari. Nah, ini jadi persoalan. Benar. Ini jadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kalau saya melihatnya, industri kita yang kuat sekalipun, industri tekstil kita yang mampu menyaingi produk-produk luar negeri sekalipun, itu ternyata juga pada saat kondisinya timpang, di mana terjadi permintaan yang tinggi terhadap kebutuhan sandang, itu ternyata mereka juga nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan, oh awalnya saya membuat hanya alas kaki, sekarang saya buat sepatunya deh secara keseluruhan. Nggak bisa semudah itu gitu loh. Mereka nggak bisa semudah beradaptasi seperti itu. Nah, ini juga jadi persoalan bahwasanya di mana kita pada dasarnya belum siap nih berhadapan dengan kondisi di mana ekonomi itu naik turun dengan kondisi yang hari ini penjualan turun akibat kondisi pandemi COVID-19, terus tiba-tiba mengalami kenaikan, terus kita belum siap di situ. Kalau saya ngelihatnya begitu, kita belum siap aja di situ nih. Sehingga apa? Sehingga pedagang yang di pasar melihat ada potensi celah di mana barang-barang impor, barang-barang bekas dari negara lain masuk ke negara kita dengan kualitas yang katakan walaupun kualitas bekas masuk dengan harga yang lebih terjangkau, ini bisa lebih diterima. Yeah. Oke, ini kesempatan saya nih untuk melakukan penetrasi pasar, kan begitu kan ya. Yeah. Tetapi di sisi lain industri besar kita itu tidak melakukan, tidak memiliki kesiapan untuk merubah semuanya. Artinya mereka juga belum bisa beradaptasi dengan merubah bahwasanya sehari ini saya buat ini, saya bisa langsung berbuat seperti ini. Dari kebutuhannya yang A, bahan baku setengah jadi terus jadi bahan baku yang lebih jadi gitu kan ya. Terus pelaku UMKM kita dan di sisi lain saya melihatnya mereka belum tertolong ini. Artinya mereka sudah terpuruk pada saat masa pandemi COVID-19, industrinya tenggelam gitu kan ya. Seperti itu di Tanah Abang sepi banget gitu dan mall-mall banyak yang sepi juga gitu kan ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat mereka ini sebenarnya butuh pertolongan. Kalau kita bisa touch mereka, perbankannya jalan ke sana gitu kan, yang memberi bantuan, pembiayaan segala macam, saya yakin ini pelan bisa pulih. Ya, saya yakin ini pelan bisa pulih. Tetapi yang menjadi persoalan, ekonomi kita pada saat tahun 2022 di awal tahun kita yakin ini bahwasanya ini akan mengalami pemulihan, perang Ukraina Rusia merubah segalanya. Yeah. Dan sekarang kita balik lagi nih Pak, masa-masa pesimis pada saat kita tuh kondisinya sama seperti kita melihat pada saat kita melihat ekonomi di awal tahun masa-masa pandemi Covid di tahun 2020. Yeah. Bayangin ini, kita di 2023 tapi gambaran kita terhadap ekonomi balik lagi nih ke awal tahun 2020 pada saat pandemi itu mulai berjalan lagi. Tapi dengan case yang lain, yang karena yang di sana diakibatkan pandemi, yang di tahun 2023 ancaman resesi. Nah, ini yang jadi persoalan, ini yang jadi persoalan. Apakah dengan resesi seperti ini, industri-industri tekstil kita, baik dari pakaian hingga sepatu itu siap berhadapan dengan situasi seperti yang sekarang? Baik. Kan begitu kan? Ini kan jadi pertanyaan besar. Ya. Nah, kalau misalkan kita pingin, oh ya udahlah kita kembalikanlah industri kita hidupkan lagi UMKM kita. Ya udah kalau gitu kita sama-sama nih bergerak. Bagaimana pembiayaan yang bisa kita lakukan ke mereka? Udah banyak orang yang mungkin kredit macetnya udah Ko5 nggak bisa dibiayain lagi. Nah, ini kayak gimana perlakuannya? Kan begitu kan ya? Iya, betul. Ya. Nah, pemirsa, kalau ini menarik sekali nih ya, perbincangan kita berdua dengan Pak Ajrai dan juga Bang Benyamin. Nah, kalaulah pemerintah kita katakan serius dalam menangani ini, dan bagaimana kemudian kesiapan pemerintah melihat kondisi ekonomi bangsa kita seperti yang sekarang ini, seperti yang disampaikan Bang Gunawan, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan hadir kembali dengan pembahasan yang lebih lanjut. Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, dampak pelarangan thrifting bagi ekonomi kerakyatan.
Kalaulah seperti yang saya katakan tadi pemirsa, pemerintah serius dalam hal ini. Kemudian dengan tujuan bagaimana mengangkat tekstil dalam negeri dan kemudian juga mengajak masyarakat Indonesia mulai mencintai produk dalam negeri. Tapi keseriusan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Saya ke Pak Ajrai. Pak Ajrai, adakah surat edaran dari Kementerian Perdagangan untuk seluruh bisa provinsi untuk kemudian bagaimana melaksanakan mekanisme pelarangan thrifting ini? Ya, terima kasih. Tetap karena ini memang sudah isunya nasional, maka Kementerian Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyuratin para kepala dinas di seluruh Indonesia. Nah, sama kami juga begitu, kami menyuratin kepada kepala dinas kabupaten kota untuk melakukan pengawasan terhadap barang impor bekas, pakaian bekas ini gitu. Dan kami melihat sebetulnya keseriusan yang dilakukan ini harus adalah kerjasama antara stakeholder di dalam ini, yaitu Dinas Perindak sendiri maupun pihak APH, aparat penegak hukum, untuk bisa melakukan pengawasan secara intens. Karena terus terang kami sendiri juga nggak tahu nih siapa importirnya, misalnya. Siapa importirnya masuk ke Sumatera Utara kita nggak tahu nih. Nah, masuknya melalui mana pun kita juga nggak tahu nih. Karena memang terus terang kami di Dinas Perindustrian Perdagangan tidak memiliki suatu sinyal bahwa satu barang itu akan masuk ke Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya yang resmi kita bisa dapat dari mana? Dari pengantar impor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai seperti itu. Nah, sementara ini kan Bea Cukai sendiri juga nggak tahu ini. Tiba-tiba barangnya sudah ada gitu. Jadi oleh sebab itu mungkin sinergitas lah antara Dinas Perindak yang terkait dalam hal ini kami dengan para pelaku usaha stakeholder seperti kepolisian, Bea Cukai ataupun polisi AYRUD yang ada di perbatasan. Itu saja. Baik, tapi dalam surat edaran itu Pak Ajrai, apakah ada terdapat juga untuk misalnya mengamankan para penjual pakaian-pakaian bekas yang ada di setiap daerah begitu? Ini kan perlu juga diketahui kan begitu. Apakah ada tertulis di sana poin-poinnya begitu ya? Artinya menurut pengawasan bagaimana kemudian koordinasi dengan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan para penegak hukum, apakah itu polisian dan lain sebagainya nanti untuk mengamankan, karena kalau misalnya hanya wacana-wacana saja, kapan kemudian kita bisa mengangkat tekstil dalam negeri? Ini kan hanya wacana-wacana begitu. Bagaimana? Adakah poinnya di sana, Pak? Hanya menunggu hasil kompromi dulu nih gitu. Kalau saya malah melihat begini, kalau kita melakukan penindakan terhadap para pedagang di pasar, wah ini kacau nih. Hati. Yang pasti itu adalah nggak mungkin ya barang itu masuk langsung ke pasar, pasti ada di gudangnya. Nah, di gudangnya itu sebetulnya tindakan pertama oleh APH ataupun kami sendiri gitu. Tapi kami sendiri juga nggak tahu nih di mana sih gudangnya. Kerja sama stakeholder. Ya itu tadi, cyber tadi, ataupun dengan teman-teman kita di Dinas Perindak Kabupaten Kota. Oh Pak, di jalan ini, daerah ini itu kami melihat ada penimbunan misalnya kan, macam minyak lah. Minyak tak ada di pasar, kita lakukan sidak seperti itu dengan aparat penegak hukum. Nah, seperti ini juga sebetulnya, tapi sampai sekarang, sampai saya berada di sini itu belum pernah terjadi. Cuma hanya masukan, Pak, kayak mana supaya barang bekas ini, pakaian bekas ini bisa dilegalkan. Nah, seperti itu ya, itu gila itu saya pikirkan. Bang Gunawan, bukankah kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM pakaian bekas untuk mencari keuntungan besar? Pastinya dong. Ini menjelang Ramadan. Jadi artinya ketika ada antara ketidakseriusan pemerintah, ini akan membuat keuntungan besar bagi pelaku UMKM pakaian bekas. Tanggapannya? Jadi, pada dasarnya sih sekarang ini kan kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri gitu kan, di tengah kondisi ekonomi yang ya kalau kita bilang kita masih beruntung lah dibandingkan dengan negara yang lain gitu ya. Walau demikian kita juga merasakan ada perlambatan di situ, perlambatan konsumsi dan perlambatan daya beli. Ini jadi kesempatan yang tepat bagi pedagang untuk mendongkrak omset atau mungkin keuntungan di situ. Jangan salah loh. Jadi kalau misalkan ini, tadi saya setuju sama Pak Ajrai, kalau seandainya mereka tidak mau melakukan penindakan terhadap pedagang-pedagang pengecernya, oke, kita fokus ke hulunya memang Pak. Ya, kita fokus ke hulunya aja deh. Ini siapa yang kalau masuk kemarin? Kalau kecil-kecil ya? Iya, kan kecil-kecil kan, kasihan juga kan. Dibentrokkan pula kita dengan iya,
kita nggak bijak rasanya kalau kita dibentrokan dengan para pedagang yang hanya sekedar untuk mencari nafkah di situ kan ya. Ini nggak bijak banget gitu. Tapi kalau kita misalkan, oh ini ada pelaku besar yang mencari keuntungan dengan hanya memanfaatkan di mana ada pakaian bekas dari luar untuk masuk ke dalam. Oke, di situ nanti hulunya yang bisa kita lakukan penindakan. Nah, tetapi jangan salah ya. Idul Fitri ini kita akan jadi pembuktian. Saya justru sejak di 3 bulan terakhir ini ingin melihat penjualan retail di pasar-pasar modern, di pasar-pasar tradisional yang menjual barang-barang dengan kualitas barang baru gitu ya, dengan penjualan yang ada di pasar-pasar tradisional, pasar melati atau mungkin pasar pekanan yang biasa ada di masyarakat kita, itu pakaian bekasnya penjualnya seperti apa. Sementara nih, dari satu toko penjual pakaian jadi yang harganya katakanlah dengan kualitas yang lebih rendah gitu, harganya miring, itu mereka mengklaim bahwasanya penjualan pakaian bekas jauh lebih baik dibandingkan mereka saat ini loh, saat ini, nah, gitu ya. Tapi ini masih sementara, ini masih data sementara. Namun saya bisa menduga, bisa memperkirakan ya bahwasanya nanti omset dari para pedagang pakaian bekas di Ramadan dan Idul Fitri, estimasi dari tahun-tahun sebelumnya itu berpeluang mengalami peningkatan hingga mencapai 300% dibandingkan hari-hari normal. Oke. Nah, ini dia nanti yang apa? Nanti yang menjadi pertimbangan kita. Karena situasi ekonomi, ya Pak? Kalau saya sih ngelihat memang Dari situasi ekonomi atau bagaimana? kalau kita bicara yang kelas menengah ke atas tadi tetap beli barang-barang bekas juga, ya ini bukan situasi ekonomi, Oke. tapi untuk masyarakat menengah ke Untuk bawah, oh masyarakat. yes, Oke. alasan ekonomi bisa dijadikan Iya. pemicu utama mereka untuk Iya. membeli pakaian bekas gitu Iya. loh. Oke, tetapi yang jadi persoalan adalah jangan sampai nanti pemerintah berkesimpulan bahwasanya melulu bahwasanya tekstil yang bermasalah, industri tekstil yang bermasalah di tanah air, ini kambing hitamnya hanya itu. Iya. Jangan itu dulu gitu loh. Kita harus bandingkan juga berapa kita beli barang jadi, pakaian jadi dari Cina. Gitu kan ya, berapa persen nih? Baik. Berapa jumlahnya? Oke. Terus produksi dalam negeri berapa? Baik. Terus yang impor yang katakan impor baik yang legal dan ilegal ini berapa? Ayo kita bandingkan gitu loh. Kita kumpulkan datanya baru kita simpulkan sebenarnya mana sih yang mau kita prioritaskan sehingga kebijakan apapun yang diambil saya harap bukan saat ini gitu, tapi nanti setelah Lebaran coba kita pikirkan, kita berpikir matang bagaimana dampak plus minus ekonominya dari kehadiran barang-barang impor bekas itu tadi. Baik. Itu sih. Menarik sih. Ini kita udah di penghujung. Iya. Kita punya waktu cuma 4 menit lagi. Saya ke Pak Ajra ini. Pak Ajra, bagaimana kemudian dampak pelarangan thrifting bagi ekonomi kerakyatan kita? Dan apa nanti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kemudian bisa melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Tapi tidak juga serta-merta membuat para pelaku UMKM kita terpuruk begitu ya. Ini dia. Sekarang kita harus melihat dulu pelaku UMKM yang mana nih? Pelaku UMKM Pelaku yang UMKM produksi pakaian bekas. atau pelaku UMKM yang menjual pakaian bekas. Iya, yang seperti menjual, itu. iya. Karena dua-duanya ini Pelaku UMKM. program kita Iya. dan pelaku UMKM juga seperti Iya. itu. Nah, kalau dari sisi pedagang UMKM yang melakukan penjualan pakaian bekas, memang ini memberikan keuntungan bagi mereka. Terus terang aja, karena di dalam dia membeli satu bal itu dengan harga sekian belas juta, dia bisa menghasilkan mungkin lebih daripada 20-an juta. Nah, seperti itu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Belum lagi nanti kalau memang barang-barang itu memang sangat-sangat Tapi kan sudah menjadi dilarang begitu ya. Iya. Dan untuk itu apa yang dipesan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM pakaian bekas? Apa yang dipesan Bapak? Kalau kita nggak bisa melakukan pelarangan apapun ataupun penyampaian kepada mereka, karena memang Hanya saja pemerintah nyatanya akan mencari di mana. Tadi saya bilang kan di mana ujung daripada pangkal Distributor daripada barang besarnya. itu. Iya, Oke. seperti itu aja seperti itu. Oke, baik. Bang Gunawan, 1 Iya. menit. Iya, saya sih berharap begini ya. Coba selamatkan pelaku UMKM-nya dulu yang produksinya nih. Produksi pelaku UMKM untuk tekstilnya kita. Itu selamatkan dulu, coba disentuh dulu. Kalau di Medan itu ada di Bromo, ada pabrik-pabrik sepatu kecil-kecilan gitu. Coba mereka datangin dulu. Jangan-jangan mereka punya masalah bukan hanya di permodalan, bahan baku juga nggak ada. Iya. Bahan baku ini bisa datang dari Cina loh. Oke. Nah, kalau seandainya bahan baku nggak ada dari Cina, Cina bisa hadir dengan pakaian jadi. Iya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Tadi saya mengutip Pak Azai bahwasanya ada impor yang setengah, ada yang dibolehkan, dilarang atau dibatasin. Nah, saya yakin yang dibatasin ini masuk ke situ tadi loh, yang di impor-impor barang. Itu yang ditambah pakaian jadi. begitu ya, dibatasi itu yang ditambah begitu.
Ya saya sih mikirnya kalau misalkan ini nggak keluar dari Cinanya, barangnya kan barang-barang impor kita itu kan bahan baku untuk tekstil kan juga sebagian juga Iya. diimpor dari Cina gitu Iya, kan ya. oke. betul. Ya, kalau seandainya ini masih ada pembatasan dan negaranya juga tidak mengalami, negara Cinanya juga tidak melakukan ekspor dalam bentuk seperti itu bahan baku, ya saya yakin kita akan digelontorkan dengan barang-barang jadi dan kita akan jadi kepangsa ekspornya mereka. Baik. Nah itu dia. Oke. Nah itu dulu. Jadi memang UMKM untuk produksinya ini coba datengin dulu, disentuh dulu. Apa keluhan mereka dan dorong mereka untuk produksi. Pada saat mereka produksi baru kita melihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah barang impor itu tetap mampu bersaing dengan produk UMKM atau tidak. Baik. Gitu sih. Menarik Satu sih. lagi nih. Sedikit ya Pak Ajraya, Sedikit. sedikit aja, 30 detik. Yang penting pada saat kita melakukan pengawasan baik ke pelabuhan ataupun di gudang daripada distributor harus bersama-sama dengan aparat penegak Penegak hukum. Karena kami sendiri tidak akan Tidak bisa bisa, melakukan ya. penegakan Ya. Baik, penindakan. setuju, Itu. setuju Pak Ajrai. Baik, Pak Ajrai, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindak Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya setuju, ya. Pak Ajrai tadi mengatakan, ya, penegakannya harus bersama-sama, kemudian yang harus ditegakkan sebenarnya harus ditindak ini adalah distributor besarnya, Betul. para pemasok-pemasoknya. Terima kasih Bang Gunawan Benyamin Ya, selaku pengamat sama-sama. ekonomi. Dan menarik nih, bagaimana saat ini sebenarnya tugas pemerintah, PR pemerintah adalah memperhatikan para pelaku UMKM dalam negeri, pelaku industri tekstil kita, supaya kita siap bersaing. Bukan kita menjadi pangsa pasar luar negeri dalam hal fashion. Demikian, selamat sore, sampai jumpa pemirsa.